Pemirsa, kita masih di Modal Dengkul Dapur Ngebul. Tadi ada yang mau bertanya, satu lagi. Bagaimana suku bunga yang diberikan oleh Bank BRI tersebut, dan ternyata saya lihat itu masih banyak pelaku UMKM yang merasa keberatan atas penerapan suku bunga tersebut sehingga lebih beralih ke sistem perbankan syariah. Bagaimana strategi dari Bank BRI sebagai bank konvensional untuk menghadapi persaingan dengan sistem syariah dalam kaitannya pengembangan UMKM? Nah, faktanya adik-adik sekalian, BRI ini sudah 112 tahun. Wow. BRI ini sudah mempunyai outlet 5.095, 135 triliun kredit kita, UMKM-nya 82%. Jadi dari 135 triliun tadi 82% UMKM. Dan untuk kredit mikro yang di bawah 50 juta, udah 113 tahun ini non-performing loan-nya, kredit bermasalahnya itu selalu di bawah 2%. Jadi yang bermasalah sedikit ya Pak ya? Juni hanya 1,13%. Luar biasa. Jadi itu tadi, ini saya untuk menjawab bahwa sebetulnya harganya itu nggak mahal. Kalau harganya mahal, pasti dia banyak yang macet. Nah, sehingga tetapi ini selalu menjadi anugerah kita bahwa belum kita sudah mikir apa ini, berapa sih bunganya? Padahal Pak Dirjen tadi katakan yang penting itu spread, dan untuk dunia perikanan ataupun dunia UMKM spread itu luar biasa. Yang kita lawan itu adalah money lenders. Jadi pelepas uang di pasar-pasar itu bunganya 5% per bulan. Nah, syariah itu namanya aja syariah. Jadi syariah itu adalah sebetulnya itu adalah bagi hasil. Bagi hasil kalau murabaha itu sebetulnya namanya bagi hasil, kalau untung dibagi banyak, kalau rugi ya tidak bayar. Tetapi artinya kalau untungnya banyak, harusnya bayar banyak. Jadi bayar ini harusnya lebih besar daripada suku bunga. Nah, oleh karena itu, jadi ini cuma sistem bahwa soal pricing tetap. Nah, di BRI sekarang ini, di bulan ini insya Allah kita sudah mengakuisisi bank kecil, kita akan buka bank BRI Syariah. Yang nanti kita office channeling dengan BRI yang mempunyai tadi 5.095 outlet, 4.306 untuk khusus mikro, ini kita akan linkkan dengan syariah banking. Jadi yang kita mau mengambil bank ini sistem syariah, pembiayaan syariah kan ada tersedia di BRI ya Pak? BRI Syariah. Ya. Di Indonesia ini bank itu ada 3, bank konvensional, bank syariah, dan di Indonesia ada BPR juga. Nah, jaminan itu secara undang-undang bank tidak diperbolehkan memberikan kredit tanpa jaminan. Tapi jaminan itu adalah proyek yang dibiayai. Jadi umpamanya nih, walaupun syariah, katakanlah sekarang dagang cabai, cabainya itu yang dibiayai, cabai yang dibiayai, sehingga cabainya itu harus dijaminkan. Sekarang jadi jaminannya itu barang usahanya sendiri ya, itu dianggap jaminan ya Pak? Ya, padahal sebetulnya tadi saya katakan bank itu sebetulnya concernnya adalah cash flow, berapa hasilnya, bukan cabainya. Kalau pegadaian apa barangnya. Kalau cabai tadi saya contohkan, kan setiap hari dijual. Kalau dijaminkan apa artinya jaminan itu? Kan nggak ada artinya. Kalaupun tidak kejual, besok pagi sudah busuk. Jadi sebetulnya jaminan itu adalah moral obligation. Dan jaminan itu bagaimana bank untuk cara menseleksi karakter calon debiturnya. Kalau dia berusaha benar, dia yakin bahwa usahanya baik, dia punya apapun dijaminkan, silahkan. Kita tidak akan niatnya baik ya Pak? Jaminan. Nah, jadi sebetulnya jangan jaminan dan suku bunga ini dari awal sudah menghambat untuk maju. Yang penting yang tadi Pak Dirjen Perikanan katakan, lakukan dulu Pak RCTI tadi dengan modeling, lakukan dulu kerja keras, kemudian soal financing itu nanti belakangan kita bisa. Jadi jangan sampai Jadi jangan sampai masalah penjaminan, masalah suku bunga ini justru membuat kita tidak pernah mulai. Nah, untuk membina nih mahasiswa ini Pak, secara kelembagaan Bapak apa yang dilakukan untuk mendorong mereka agar mau berusaha, atau bagaimana usaha mereka yang kecil tadi bisa menjadi besar? Kita sebetulnya sadar sekali bahwa ini usaha perikanan ini adalah usaha yang implementasi dari teknologi ya, memang harus dilakukan pembinaan. Dan sejarah kita masa lalu memang membuktikan yang sering dikhawatirkan oleh perbankan banyak gagal ya, jadi tidak mengembalikan. Nah, oleh karena itu kita sekarang sudah kita siapkan
secara kelembagaan kita bentuk namanya UPP, Unit Pelayanan Pengembangan. Tiap kabupaten itu kita bentuk kelompok-kelompok pembudidaya Di supaya tiap kabupaten mudah ya, Pak? di tiap kabupaten dipimpin oleh orang-orang yang atau pembudidaya yang bagus, yang pinter di sana, yang kerja keras, yang tekun. Kelompok inilah yang menunjuk orang-orang siapa sih pantas diberi kredit begitu. Jadi Itu membina yang pertama. kemitraan lembaga. Ya, yang kedua kita tahu pembudidaya atau para pembudidaya ikan ini dia bukan pedagang. Nah, oleh karena itu kita bantu dengan program yang kita sebut kemitraan. Kita yang carikan pembelinya. Jadi kalau misalnya di sini ada kelompok khusus budidaya belut ya, nah, kita carikan pembelinya sebagai mitranya. Ya. Nah, di bidang teknologi kita tempatkan namanya TPT, tenaga pendamping teknologi, yaitu penyuluh spesialis di lapangan itu. Jadi kita kasih bantuan di lapangan penyuluh spesialis yang bisa membina mereka setiap saat. Jadi begitulah. Jadi calon pengusaha perikanan, budidaya perikanan atau yang sudah bergerak di budidaya tapi belum menjadi besar. Jadi sudah ada lembaga yang membentuk kemitraan, teknologinya juga sudah Ada, ya Pak, dengan usaha yang sudah jalan bisa dibiayai. Iya. Jadi sudah sangat banyak ini, sangat banyak. Jadi tidak ada alasan untuk Tidak mereka. ada alasan lagi, Pak. Oke, jadi kita udah hampir selesai nih Pak. Jadi terima kasih atas kehadiran Pak Dirjen, Pak Direktur BRI, Mbak Z, itu ya, Bapak Ojang, ya semoga semakin sukses. Pemirsa, masih banyak lagi kisah-kisah sukses dari entrepreneur yang akan hadir di acara ini. Maka saksikanlah setiap hari Kamis jam 17 dan 18. Kita akan melihat, kita akan mempelajari trik-trik dan tips untuk memulai dan membesarkan usaha. Sampai jumpa lagi. Modal dengkul, dapur ngebul. Zaman sudah susah, janganlah berpangku tangan. Lihat kiri, lihat kanan, ambil kesempatan. Jadilah pengusaha, jangan puas jadi karyawan. Kumpulin recehan, sampai tahu jadi jutawan. Ini bukan cerita tahayul, bukan bisnis jual beli tuyul. Usaha yang betul, jangan hanya ngibul. Modal dengkul, dapur pasti ngebul. Ini bukan cerita tahayul, bukan bisnis jual beli tuyul. Usaha yang betul, jangan hanya ngibul. Modal dengkul, dapur pasti ngebul.